Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Selatan akan memastikan bahwa investasi asing, khususnya di sektor pertambangan, memberikan manfaat maksimal bagi negara. Hal tersebut disampaikan Kepala Kanwil Imigrasi Sulsel, Fris Sumalong, saat fokus group discussion dengan tema kolaborasi sistem pengawasan teknologi pada TKA pertambangan untuk meningkatkan pendapatan negara. Kegiatan itu berlangsung di Hotel Claro, Jalan APP Tarani, Makassar pada Rabu 26 November 2025. Fris mengatakan FGD ini untuk mendorong integrasi informasi lintas kementerian dan lembaga. Tujuannya memperkuat pengawasan tenaga kerja asing di sektor pertambangan yang tengah berkembang pesat. Dia mengungkapkan bahwa sektor pertambangan, terutama komoditas nikel, menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar bagi negara. Potensi itu mayoritas berada di Sulsel, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan wilayah yang kini ramai dengan kegiatan investasi perusahaan asing. Menurut Fris, kehadiran perusahaan asing tersebut hampir selalu diikuti dengan masuknya tenaga kerja asing. Kondisi ini perlu diawasi agar keberadaannya tetap memberikan kontribusi optimal bagi negara. Kegiatan FGD ini kan kita buat dalam rangka PKN 1 saya, ya. Kami mengangkat judul kolaborasi sistem pengawasan keimigrasian pada TKA pertambangan untuk meningkatkan pendapatan negara. Bahwa kondisi saat ini dunia pertambangan kan itu menjadi sebagai sumber pendapatan devisa negara yang cukup besar, ya, khususnya misalnya di nikel, ya. Potensinya ada di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara. Dan banyak perusahaan-perusahaan asing yang ada. Dan kita melihat bahwa fenomena ketika berinvestasi itu, mereka selalu membawa tenaga kerja asing mereka. Tentu saya melihat bahwa kondisi ini terkait dengan pendapatan negara ini, kalau kita memang dalam pengawasan keimigrasian lintas kementerian dan lembaga ini bisa meningkatkan pendapatan negara yang ada, baik di setiap yang ada di kementerian, lembaga, dan negara terkait dengan PNBP-nya. Gitu. Kalau untuk pengawasan yang perlu mungkin diperkuat Pak, untuk memastikan kepatuhan PPh 21 dan PPh Badan Pengusahaan Tambang itu gimana Pak? Ya, ini kan itu terkait dengan pajak yang ditanyakan, ya, PP 21. Nah, tentu ini adalah bagian dari bagaimana rekan-rekan pajak, ya, dapat menarik pajak dari penggunaan tenaga kerja asing. Kami pun mendukung itu. Sudah ada kerjasama, ya, terkait dengan perpajakan dan imigrasi. Tetapi yang juga kami lihat bahwa di sini perlu adanya integrasi data yang secara real time dapat bisa membaca keberadaan setiap orang asing yang bekerja di Indonesia, khususnya TKA pertambangan. Terakhir mungkin Pak Kanwil, jika ada TKA ikut ini penyalahgunaan izin tinggal ini, mungkin sanksi yang didapat oleh TKA sendiri seperti apa Pak Kanwil? Tentu kalau ada pelanggaran pasti kami akan laksanakan penindakan, gitu kan, karena salah satu fungsi kita juga adalah untuk melakukan penindakan keimigrasian. Jadi kalau misalnya ada yang bermasalah, tadi misalnya dari naker lewat petugas pengawasannya yang menyatakan oh ada bersalah, nanti dikirim ke kita untuk kita lakukan deportasi. Begitu juga terkait dengan urusan keimigrasian, gitu ya. Pelanggaran keimigrasian, maka kita juga akan tindak dengan juga mendeportasi yang bersangkutan, ataupun kalau bisa disampaikan ke ranah pro justisia, kita akan pro justisia. Artinya ancaman paling besar itu deportasi Pak Kanwil, ya? Kita tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi. Bapak ada sekitar berapa orang? NIP 19813172006 pangkat golongan ruang penata tingkat 1 3 Imigrasi Sulawesi Selatan, para KUPTS Sulawesi Selatan, pejabat struktural, serta peserta fokus di Pulau Seram sendiri. Ternyata ini hal yang sama, Pak. Jadi kebayang betapa luasnya. Dan akhirnya para perusahaan pun sama tadi disampaikan Pak Kanwil, ada ITAS dan ITK yang spread dasar. Tema yang saya angkat pada pagi hari ini yaitu peran strategis keimigrasian dalam pengawasan tenaga.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.